Terima kasih, damai dan sejahtera Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve, mari kita buka kegiatan pertemuan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur karena kami telah memasuki pekan Paskah yang ketiga. Semoga dalam pekan Paskah ketiga ini kami mempersiapkan masa pertobatan kami, masa doa kami, masa retret agung kami, masa pantang dan puasa kami, dan kami dalam memasuki tahun jubilium ini mempersiapkan diri untuk dapat sebenarnya dan sesungguhnya bertobat dan mampu menjalankan puasa ini dan pantang ini seturut kehendak-Mu. Berkatilah kami agar kami dimampukan dalam menghadapi mata kuliah di semester 4. Semoga mata kuliah ini membimbing kami untuk menjadi pribadi yang bertekun dalam iman keyakinan. Dan yang paling utama menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kemarin sampai di mana? Tolong dihidupkan dulu. Mana ini? Tadi ada satu mahasiswa menyapa saya tidak. Itu yang disebut dengan interaksi sosial yang jelek. 2 kali ketemu dengan saya di mata kuliah, negur pun enggak. Itu namanya merasa mendapat nilai yang sempurna, tetapi sudah melupakan. Saya tidak menyesal memberikan nilai dia yang bagus, tetapi padahal sebenarnya dia tidak dapat nilai yang bagus sebenarnya. Nah, kesombongan intelektual seperti itu jangan dilakukan. Nah, itu diingatkan lagi ya. Sapalah orang yang lebih tua itu. Ya, boleh panggil saya Dek. Selamat siang Dek Yakobus kan. Ya, mana tahu dia lebih tua dari saya kan. Ini hanya mandang saja kan. Itu namanya ya, kesombongan intelektual. Ya kan? Walaupun mungkin ini ya. Nah, itu tadi. Itu artinya tidak berhasil dalam proses pendidikannya. Orang seperti itu dikategorikan akan sulit selesai. Bahasanya juga ya kurang pas, komunikasi juga ya. Tapi karena merasa dia mampu dan bisa, padahal tidak mampu. Dimampukan karena sistem yang memampukannya. Nah, itu penting. Jadi bahasa-bahasa itu penting. Apalagi kalian guru ya. Logika nalar guru itu adalah 5S, sopan, santun, ya. Atau yang dari awal dulu lah, sapa, salam, sopan, santun. Kan saya masuk sini, salam, selamat siang, salam kasih damai dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Kurang apa lagi lah saya. Tugas kalian kirim, saya kirim lah itu kan. Bukan saya suruh lihat YouTube saya. Ya kan? Nggak ada saya suruh lihat YouTube ya saya itu kan. Ya, karena itu udah satu paket kan. Tapi tata krama itu sesuatu yang penting di era sekarang. Nah, itu ya. Karena dengan 5S itu kalian akan tertolong. Sama seperti tadi. Kalau kita datang, ya kan, sopan, santun, ya kan, pasti kita akan diterima. Wawancara itu adalah tidak wawancara. Paham enggak? Ketika kita datang, itu udah wawancara. Ketika kita datang ke rumah orang, itu udah wawancara kan? Kan enggak mungkin kita enggak wawancara datang ke rumah orang. Kita menyapa. Itu kan wawancara kan? Apakah wawancara itu informasi enggak? Bahkan kalau kita misalnya menyapa, kita bisa dapat informasi. Informasi dari sesuatu yang tidak kita ketahui, baru samar-samar tuh. Itu yang dimaksud dengan wawancara kan? Kita ngobrol. Bisa jadi wawancara itu menjadi gosip saja. Digosok makin sip. Ya itu informasi. Tapi informasi itu benar atau tidak, hoak atau tidak gitu.
sesuai dengan timeline atau tidak gitu. Nah, yang membuktikan yang sesuai dengan timeline atau waktu itu adalah referensi yang diberikan oleh otoritas yang saki atau otoritas yang resmi, yaitulah kuskupan. Mengapa kita harus datang ke paroki-paroki untuk membuat sejarah gereja itu? Kan dulu sudah pernah. Dulu itu adalah, ya, dulu kan pasti berubah tuh. Susunan DPP-nya berubah, anunya berubah kan? Mungkin komunitas di situ berubah. Berapa sih komunitas di situ? Itu kan dimasukkan dalam sejarah. Bahwa misalnya ada komunitas Legio Maria di sini sudah sekian tahun. Ada komunitas KOR yang sudah, itu kan menjadi, ya, referensi kita untuk kita tulis gitu. Nah, itu sejarah, kan? Bukan hanya timeline waktu, tapi juga pembentukan komunitas-komunitas yang ada di situ gitu. Nah, itu. Pastor, di sini ini ada berapa komunitas ya? Oh, di sini ada Persekutuan Doa Karismatik sudah tahun 92. Oh, ada KOR ini, ada kelompok misalnya Tarsisius, ada kelompok Santo Arnaulus Jansen, ada kelompok Lazarus, ada kelompok apalah namanya di situ kan? Ada komunitas Sekami, ada Bina Iman Anak. Ya, kita catat. Biasa kami baptis itu sekian. Nah, itu menjadi sejarah. Ya kan? Walaupun nanti akan tercatat secara resmi di dokumen. Nah, untuk memverifikasinya itu kan butuh proses tulisan lagi. Ya, kita kan bukan peneliti. Kalau peneliti kan kita memang harus detail. Kalau makalah itu kan sifatnya adalah memulai. Fire starter namanya ya. Kalau busi itu, kalau motor, kalau tidak ada busi, dia tidak bisa hidup. Biarpun ada bensin, ada semuanya udah bagus ya. Tapi busi itu penting. Fire starter namanya. Jadi dia menghasilkan api. Nah, makanya di sekarang kan ada api hidup kan. Karena kita dibaptis bukan dengan air, tetapi dengan Roh Kudus dan api. Nah, itu. Nah, SGI itu, Sejarah Gereja Indonesia ini ingin mengatakan bahwa api, pewartaan itu, yang datang dari para misionaris itu berasal dari Yesus Kristus. Maka, teknik observasi yang paling indah itu apa? Proses pengamatan. Ya, observasi tadi. Pengamatan. Misalnya berapa kali misa dia di situ. Kita duduk santai di situ, kita misa dulu, kita amati. Kalian pernah lihat seorang yang mungkin ya, dia duduk di jembatan tuh, dia catat mobil lewat. Dicatatnya. Itu karena dia melakukan penelitian di jembatan. Ya. Dicatat. Atau kalau misalnya pas lagi orang pengukuran jalan tuh, dia jalan terus bawa alatnya roda tuh. Pernah ya lihat ya? Nah. Jadi seorang yang namanya intelektual itu harus mengamati, mengobservasi. Dokter kan nggak langsung dia ini ditanya-tanya dulu, diobservasi dulu kan? Ini demam berapa hari? Ini baru diperiksa, ya kan? Masa periksanya pakai WA kan nggak mungkin. Lihat lidahnya pakai WA ya? Ya payah dong. Orangnya harus datang dokter ya kan? Kan ada namanya kunjungan dokter. Begitu juga kita sebagai katekis, ada namanya kunjungan. Kalau semuanya melakukan pengamatan WA, ya ngapain nulis kan gitu. Karena menulis itu harus minimal lah 1 kali datang di situ dengan kita berkolaborasi. Saya jelaskan itu supaya kalian paham gitu. Karena udah semester 4 ini kita tidak lagi bisa main-main. Santai, serius, tapi selesai. Ya kan? Atau sersan, serius, ya. Tapi harus selesai. Karena memang timeline kita, tenggat waktu. Kalian termasuk yang diuntungkan. Kalau adik tingkat kalian itu tidak bisa ngambil semester atas karena sudah jam kuliahnya hanya 4 hari. Kalau kalian masih kemarin itu yang lewat-lewat tadi lah, yang merasa sudah final ya itu kan. Ya ada yang bagus, ada yang baik, tapi ada juga yang merasa itu.
Itu namanya disebut dengan kesombongan intelektual. Sombongan intelektual itu tidak mau mengungkapkan sesuatu. Paham ya? Tahu sesuatu, tapi tidak mau ngomong gitu. Misalnya, kalau kita ke gereja, kita tahu itu salah, tapi kita tidak mau membetulkannya dengan nada kita begitu. Kalau kita langsung betulkan nadanya kan, tapi kalau kita ajarkan, oh gini nadanya. Ya kan? Bernyanyi yang musik liturgi ini begini, Mazmur ini begini. Kita yang mencontohkan. Contohnya misalnya embolisme yang dinyanyikan tuh kan banyak yang enggak ya kan? Yang biasa tuh kan, sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kan kalau yang satu kan bukan gitu, ya kan? Apa? Yang satu versinya tuh. Yang banyak agak keliru dinyanyikan. Hah? Apa? Coba. Kalau yang itu kan udah biasa tuh. Hah? Kita kan sebenarnya bukan pakai Tuhan, pakai engkau. Ya embolisme tuh setelah doa Bapa kami kan, imam kan, habis itu kan dijawab tuh. Kalau yang itu kan nadanya sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Itu kan pakai Tuhan. Kalau yang satu tuh dia sebab engkau. Dia kalau kalian pakai Tuhan pasti enggak nyambung nadanya. Ya itu. Gimana? Coba. Itu coba. Ya itu. Ya itu tadi. Ya, itu kan banyak kita enggak hafal, tapi kita harus menghafal itu. Ya kan? Jadi jawaban-jawaban di liturgi itu kan harus kita jawab, ya kan? Kalau yang dinyanyikan itu kan sekarang tuh agak jarang ya, supaya misa itu bisa selesai 1 jam, paling lama 1,5 jam kan? Kan kita harus menyaut tuh. Sudah sepantas dan selayaknya, kan kita tidak boleh diam. Ya kan? Seperti misalnya saya mengaku, itu kan harus diomongkan. Ya kan? Enggak bisa hanya. Gimana? Saya mengaku, ya kan? Ya, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Kan saya mengaku. Ya kan? Itu kan berkali-kali kita ya. Kan kita harus menjawab tuh, tubuh Kristus, kita jawab amin. Itu kan liturgi di gereja Katolik itu liturgi yang interaktif. Lagu ordinariumnya kita harus nyanyikan walaupun kita tidak hafal, misalnya lagu Latin. Ya kan? Sanctus. Nah, kita ikutilah tuh. Ya kan? Jadi semua lagu itu kan walaupun suara kita sumbang, ingat, nah itu. Nah sama, pertemuan dengan Yesus Kristus itu adalah pertemuan jasmania dan lahiriah. Pertemuan jasmania, lahiriah, dan rohaniah. Karena apa? Setiap kali kita datang ke gereja, kita lahir kembali karena dikuduskan oleh Yesus. Kan tugas gereja kan 5. Liturgia, kerigma, koinonia, diakonia, martiria. Kan? LK2DM. Itu harus hafal ya. Jadi itu. Ini semuanya ke gereja kan? Hah? Ada yang enggak ke gereja? 2 kali. Ya berkali-kali pun enggak masalah kamu ke gereja. Tapi misa enggak? Misa. Apa bacaan kemarin? Bacaan Injil? Apa? Apa? Enggak ingat, bukan, pikiranmu kemana-mana. Banyak orang selalu berdoa, tapi hatinya hampa. Itu kan lagu di doaku. Ya lumayan lah datang ke gereja. Yang tak datang ke gereja ya terkutuk gitu. Apa bacaan kemarin? Waduh. Ini. Hah?
Masa enggak tahu? Hah? Iya, apa? Orang Galilea yang dibunuh Pontius Pilatus, darahnya dicampurkan dengan persembahan, kurban persembahan. Lalu orang Galilea nanya, ya kan? Yesus jawab apa? Jika kamu tidak bertobat, kamu akan binasa seperti itu, kan begitu. Lalu apakah orang yang dekat Siloam itu yang tertimpa 18 orang itu, orang Yerusalem itu dosanya lebih besar? Tidak, kata Yesus. Kalau kamu tidak bertobat, ya dosamu, ya kamu akan sama seperti itu kan. Ya kan dengan cara kita. Bacaan pertamanya apa? Waduh. Kan Musa. Bagaimana? Ya ini tadi, seorang katekis tuh dia tuh udah harus membaca. Bacaan keduanya tentang apa? Rasul Paulus ngapa? Nah ini ya. Jangan-jangan saya kirim Lentera Minggu yang saya asuh tuh enggak kalian tonton kali ya. Padahal dibahas tuh. Ya, jadi saudara-saudari yang terkasih, menjadi pengikut Kristus itu jelas. Gereja Katolik ya adalah gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Kita sudah tahu siapa Tuhan itu. Itulah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan alam semesta. Itulah Tuhan yang berfirman kepada Adam dan Hawa. Itulah Tuhan yang berfirman kepada Abraham. Itulah Tuhan yang berfirman kepada Nuh. Itulah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kata orang Israel, Yahweh. Itulah yang berfirman kepada Elisa, Elia. Nah, bacaan hari ini tentang Elisa, Naaman. Ya kan? Apa kata Yesus? Bacaan hari ini apa kata Yesus? Itulah katanya. Ya kan? Elia 3 tahun 8 bulan tinggal di situ. Hanya anak janda Sarpat saja yang di itu. Ya. Ini yang lain ketawa-ketawa tuh bertiga, enggak tahu. Enggak tahu bacaan hari ini. Bacaan Injil ya. Iya itu tadi. Kita sembrono terhadap iman kita. Padahal pada masa Prapaskah ini, ya, kita wajib berdoa, membaca firman Tuhan. Itulah retret rekoleksi. Kan kalian nanti akan mendampingi orang retret rekoleksi. Disuruh itu baca kitab suci tuh. Pentateuk katanya udah lulus. Ya kan? Pentatuk. Ya kan? Torah, Taurat Musa. Pentatuk. Ya kan? Kalau kita pakai bahasa Indonesia kan Pentateuk kan. Biar kalian paham, Penta itu 5. Ya Pentatuk memang. Tapi Pentateuk kan gitu. Kamu ngomong Galatia ke Galatia? Galatia kan. Kalau kita sebutkan harusnya Galatia kan. Sering orang nyebutnya Efesius. Bukan Efesus. Tak percaya? Surat kepada jemaat, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesius. Efesus. Karena nyaman nyebut Efesius tuh. Katanya surat Rasul Paulus sudah hafal. Nah, Pentatuk tuh. Atau Torah Musa. Atau Pentateuk. Apa? Ini pasti banyak yang tidak tahu. Apa? 5 kitabnya tuh. Nah, yang sana ada hafal itu. Apa? Iya, kalau kalian menghafalnya pakai gitu ya pasti tidak hafal-hafal. Kalau saya hafalnya nyaman, kakak ibu saja ngapa. Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ngapain ya? Pasti kejadian. Nah, nanti dengan kawan, Keluaran. Nanti udah mulai. Kalau tidak hafal, ya kakak ibu saja ngapa sih? Karena kalian tidak menggunakan metodologi yang sistematis gitu, Pak. Gitu juga dengan membuat makalah itu, metodologinya ribet. Hanya mendekati dari jauh itu susah, tidak akan selesai.
Pendekatannya ya ditulis. Bab 1-nya udah ditulis. Kita bertiga nih, kau tulis ya. Tulis, kita gabungkan. Kita rapat di mana? Nggak bisa, ini kerja kelompok. Kan ada namanya WA grup tuh bertiga. Yuk kita, ya kan? Bekerja kelompok, ini masing-masing mandang tuh. Ya kan? Bisa ditampilkan di, sekarang teknologi, bro, sis. Ya kan? Kalau semuanya asistensi itu saya harus layani begitu. Tadi itu, habis waktu kan? Tapi kalau asistensi 1 jam cukup kan semuanya mendengar gitu. Itu. Dengan mudah kan? Ngapain kalian susah-susah? Hah? Ngapalnya? Itu karena tadi kalian tidak menggunakan yang namanya sistem yang gampang. Berapa bab kitab Kejadian? Hah? Apa lama? Benar 50 lah. Apa? Nggak ada kitab Kejadian 51. Itu kalian berarti sesat. Kalau kita udah belajar Pentateuch atau Pentateuch atau Torah Musa atau kitab Taurat Musa, berarti kita harus sudah tahu lah berapa babnya itu, berapa pasalnya itu. Jangan gara-gara bab pasal bertengkar pula. Sama. Jangan barang tuh 50 bab kan? Oh, enggak ada yakin. Masa Pentateuchnya dapat A lalu enggak? 50 baru tadi orang udah nyebut baru kamu yakin 50. Kitab Keluaran 40 kan? Itu udah harus hafal kalau dapat A, masa sih? Kalau kita belajar sesuatu tuh strukturnya, kita baca dulu kitabnya itu. Kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Berapa jumlahnya? Masa sih ngitung sekarang? Itulah namanya. Berapa jumlah ayatnya supaya kita tidak tipu orang. Dalam Ulangan, pasal 41 dikatakan, jangan berbohong. Oh, ngarang-ngarang kau tuh mana ada pasal 41. Tapi karena kita tadi sistematisnya tidak kita kuasai, kita mau enggak dibohongi orang kan? Nah, ngapa? Kok kayaknya dapat apa kalian nih, nih? Katanya sudah belajar. Tinggal lihat di kitab suci aja, enggak dihafal itu tadi karena kesembronoan kita tadi. Maka bagaimana kita mau belajar sejarah gereja Indonesia yang gampang kita hafal saja? Sulit. Itu modal. Belum kita kalau sistemnya. Berapa tuh? Perjanjian Lama 46. Apalah susahnya? Ingat ya motor Valentino Rossi 46. Perjanjian Lama. Ingat motor Casey Stoner 27. Yang suka nonton motor GP kan? Totalnya 73. Motor siapa tuh? 73 tuh. Hah? Siapa? Alex Marquez kan? Adiknya kan? Itu kan orang-orang Katolik yang pakai nomor itu. Kalian kira dia ngambil nomor itu dari mana? Nomor 4 dari mana? 4 Injil. Dulu ada namanya sih itu, nomor 4. Ya kan? Ada yang pakai nomor 5 dari mana? Penta. Ini kitab Kejadian nih. Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Jangan kalian pikir dia ngambil nomor itu dari mana. Ya saudara-saudari, itu modal gitu untuk menjadi katekis. Janganlah yang mudah-mudah itu kita lupakan. Akhirnya kita terlalu berkutat. Itulah strukturnya. Apalagi surat-surat Rasul Paulus. Berapa suratnya? Kan udah hatam. 13. Ya kan? Mengapa surat kepada orang Ibrani tidak dimasukkan dalam surat Paulus? Karena itu ditulis oleh beberapa orang. Memang ada tulisan Rasul Paulus juga di situ, ya. Tetapi yang jelas surat Rasul Paulus ada 13. Untuk tempat berapa? 9. Lama benar sih. Untuk orang berapa? 4. Susah. Saya nih kok semacam evaluasi kalian ya. Tapi tidak apa-apa lah, itulah sejarahnya. Ya.
Surat Rasul Paulus itu dimulai dari apa? Roma. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Begitu jawabannya, bukan Roma. Bacaan Roma. Kan enggak gitu kalian baca di lektor. Ini anak stakan ke kala-kala katekis jalan. Tahu katekis jalan? Katekis di kampung tuh yang biasa lihat pastor baca, ya kan, ikut pastor jalan. Ngerti enggak? Dia ikut pastor turnya. Itu katekis jalan namanya. Malah lebih canggih dia. Karena apa yang dikatakan pastor dia ikuti. Ya kan? Kan ada nyanyi, kupikir-pikir 1, 2, 3. Kupikir-pikir 1, 2, 3. Itu kan sekolah minggu ya. Ya kan? Kupikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti saya. Itu saya salut dengan ada katekis jalan. Dia enggak tamat SD loh. Waktu di... Wah, hebatnya. Ikuti saya. Malah dia lebih bersemangat daripada katekis yang ya, karena dia itu merasa terpanggil. Itu kan tidak susah kalian ngajar sekolah minggu bina iman anak. Ya kan? Kalian garuk-garuk gini dia ikut kan? Anak-anak kan suka. Tapi kan susah sekali. Karena apa tadi? Kalian sulit mencerna lagu itu karena kalian tidak praktek. Tunggu micro teaching. Enggak lah, sekarang prakteknya. Ya kan? Kayak 12 Rasul ya susah benar ngapalnya. Padahal kan ada lagu ya, Simon Petrus, Andreas. Saya suruh anak saya sampai hafal. Ya kan? Kalau kalian udah hafal 12 murid Yesus tuh, udah ada tuh. Ya kan? Nggak hafal. Nggak pernah sekolah minggu, Pak. Inilah. Kalian buat sekolah minggu itu selalu berpikir hari Minggu. Sekolah minggu itu adalah, ya kan, sekolah rohani 1 minggu sekali. Karena apa? Ya kan, sebenarnya bukan orang misa anak sekolah minggu. Itu keliru, sesat pikir sebenarnya. Harusnya dia misa dulu pertama, baru dia ikut sekolah minggu. Ya, ini ada perbedaan tafsir yang selalu menjadi persoalan nanti. Kalau kalian mau buat sekolah minggu itu ya silakan di hari Sabtu, bina iman anak, di mana dia bisa ngumpul. Tapi dia tetap harus ikut misa atau ibadat supaya dia ya kan tahu bahwa yang utama itu adalah misa. Paham ya? Jadi makanya ya terkadang orang tua ini hanya maunya praktis ngantar anak itu. Begitu kan? Ya sama seperti ini. 5 perintah gereja dari semester 1 saya suruh hafalkan. Nggak dihafalnya. Ya? Nggak salah, udah ada saya kirim di itu ya. Yang Romo Argo bilang tuh kesalahan, 5 kesalahan orang Katolik itu kan. Udah saya kirim tuh. Nggak hafal dia 5 perintah gereja. 10 perintah Allah ada apa? Jarang baca kitab suci. Udah itu nyebut mana? Selalu terbalik. Yang betul itu Tuhanku, Allahku. Tuhan, Allahku. Itu tadi Tuhan yang berfirman tadi itu. Dan Tuhan yang menjadi manusia itu, itulah Yesus Kristus. Itu jelas sebagai orang Katolik udah jelas Tuhannya. Nggak perlu dijelas-jelaskan lagi. Yang kita santap setiap minggu. Ya, akulah roti hidup dari surga. Barang siapa yang makan dari dagingku, minum dari darahku. Gila. Siapa? Tuhan Yesus itu, dia, bukan dia yang disambut, tapi dia menyambut kita. Dia menyambut, maka disebut menyambut. Komuni itu kan menyambut. Yesus yang datang ke kita, tubuh Kristus, kita sambut. Amin. Kalau masih ada yang engong nggak paham, hancurlah semester 4. Karena kalian harusnya sudah bisa dilibatkan untuk ngajar bina iman anak, sekolah minggu, prakteknya ya. Makanya kalian hanya kuliahnya 4 hari,
Hari Jumat dipakai untuk kegiatan di kampus. Hari Sabtu dipakai untuk kegiatan di gereja masing-masing. Ikut melayani, mungkin bersama ibu-ibu di paroki, ya kan? Bu, boleh enggak saya praktek di sini, Bu? Ya kan bisa, beberapa orang nih. Untuk dapat pengalaman. Ada keluhan dulu dari seorang yang ngajar sekolah minggu, itu apa katanya? Lagunya hanya anak monyet ya. Anak monyet di atas pohon, anak Tuhan dalam gereja. Itu ya. Udah bosan Pak lagu itu ya. Ya karena itu tadi. KTKC Minggu Gembira kan macam-macam namanya. Bina iman anak. Kalau sebenarnya dikasih enggak kalian KTKC Minggu Gembira? Atau KTKC Bina iman anak? Enggak ada ya? Nah, lama pendidikannya. Usia dini. Ya kalian lebih banyak ke pendidikannya ya. Tapi sebenarnya ada namanya tuh. Jadi mata kuliahnya ini sebenarnya cukup panjang ya, cukup banyak. Itu Bina Iman Anak namanya. Sebenarnya itu semester 2 itu udah. BIR, Bina Iman Remaja. BIA, Bina Iman Anak. BIO, Bina Iman Orang Muda. BIO MK ya kan gitu. Nah, jadi ini ya. Sebenarnya kalian harus turne nih. Sabtu Minggu tuh harus turne kalian. Selain dapat tugas dari kampus, turne mandiri. Masih ada kakak tingkatnya itu melaksanakan turne, dia pergi ke daerah stasi-stasi untuk turne. Padahal dia udah SAG. Karena itulah spiritualitasnya, turne. Ya kan? Tur dan journey. Itu kan turne. Kita sekaligus tur dan melakukan perjalanan pelayanan. Ya. Peristiwa di Emmaus. Ini mana lah. Jumat habis kampus di kos. Sabtu dari pagi sampai malam di kos. Minggu ke gereja pun karena disuruh. Jadi tidak ada pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan. Maka kadang di mana janji palsu ke alamat palsu. Bayangkan kalau 34 orang ini tadi. Banyak tugas Pak. Ya memang tugas banyak. Kalau tidak tugas bukan mahasiswa. Kuliah Pak. Ya aku memang kuliah. Bagaimana kalian tidak kuliah? Ya kalau tidak kuliah ya libur. Logika berpikir bertanya itu, Pak saya sibuk Pak. Ya sibuk memang. Sibuk kalian kan tidak sesibuk misalnya harus mengurus istri, mengurus suami, mengurus anak. Ya, dalam rumah tangga tuh yang diurus tuh yang berat tuh bukan apa? Pertengkaran, percekcokan. Kalau udah saling tidak diam, tidak tegur, bapak mamanya berat. Pak, mama suruh makan. Lalu nanti dia bilang anaknya, Mak, bapak tak mau makan. Lalu anaknya jadi juru hubungnya. Ya kan? Syukur ada anak. Kalau tidak ada anak, piring pecah. Sering kan lihat orang tua bertengkar? Apalagi kalau udah misalnya, ya anak kita kuliah nih mau butuh uang, ya kan? Lalu merajuk kita, itulah bapak suruh kuliah. Lah, ya kuliah kalian bapak pula disuruh kuliah. Ya, tolonglah itu. Semester 4 nih. Nggak ada jalan lain lagi kecuali survive. Semester 5, 6, 7, 8. Ya kan? Semester 4. Kalau mau kuliah yang lain nantilah tunggu selesai semester 8. Ya. Ibarat orang berenang tuh udah di tengah nih. Di tengah nih semester 4. Tenggelam nanti susah. Semakin dalam nih. Ya kan? Ini kan semester 1 masih ketepian, semester 2 semester 3. Nah, semester 4 udah di tengah. Semester 5 nih ke tengah. Semester 6 udah mau menuju ke sana kan. Kalau sampai sarjana lah. Ya kan? Nah, ini amin ya dijawabnya. Ya. Amin tuh untuk Tuhan. Bahaya tuh orang Katolik tuh amin tuh menutup doa untuk Tuhan. Itu ada saya buat tulisan ya. Bukan buat tulisan, saya mengutip dari orang bahwa amin bagi orang Katolik menjawab amin tuh untuk Tuhan. Nah, nanti kamu besar jadi suster ya.
Lalu kita jawab amin. Enggak, ya saja cukup. Karena enggak boleh sembarang mengatakan kata amin. Amin itu tubuh Kristus, amin. Kita menutup doa, amin. Ya kan? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kita jawab amin. Begitu. Jadi beda ya, amin orang Katolik dengan amin orang Kristen lainnya itu. Terserahlah, atau amin dengan agama lain. Kita menurut amin itu ya Tuhan. Maka dijawab amin. Kalau untuk manusia cukup ya. Ya kan? Kamu nanti jadi guru nak ya? Ya. Jawab amin. Ya. Kata-kata itu enggak semua kata-kata doa. Berdoa itu berbicara dengan Tuhan. Teori berdoa itu sudah dijelaskan Yesus. Jelas. Nah itu. Ya itu sedikit evaluasi supaya kalian menjadi bergairah ya dan menjadi bersemangat ya.